ngopi sambil main gitu. Gratis sih, Iya. iya masa. Saya Betul, iya. Ya nanti pelan-pelan Pak kalau kita mudah-mudahan sih cepat proses kesehatan. diajak pengajian ke sono kemarin saya nggak pernah mau diajak di rumah pengajian ke Salopo mana ajak cuma kiai cuma udah cuma pas jual air kayak gitu ini sekalian buat sombong ini ya tapi jadi kan lihat ya harinya Nanti kita malah semakin banyak yang kita pelajari, yang kita amalkan, itu semakin kita nggak bisa punya apa-apa, semakin kosong, semakin bodoh, semakin hina. Nanti timbullah suatu kita bisa mengetahui, mengenali diri kita, mengenali dirimu semua. Nah, rileks dulu, tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut, lagi, rileks lagi, tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Ya, rileks dulu. Biar posisinya rileks dulu, biar jantungnya normal lagi. Tadi nggak normal. Kadang kita nggak tahu ya, ada yang iri dengki yang nempel di badan kita karena goib, jadi ada aja tetap. Yang banyak orang tidak tahu, yang makanan dia makan dari, seumpama kita makan beli, itu penjualnya menggunakan penglaris. Nah, itu yang kadang kita tidak tahu. Tahu lupa basmalah aja ya. Baca bismillah. Misalkan kita beli gorengan ataupun martabak, si penjualnya punya penglaris ada yang masuk. Ikut ininya apa namanya, dampak energi negatifnya masuk ke ini. Ke badan kita. Yang nggak kita sadari sama sekali. Yang banyak yang nggak tidak diketahui itu dari makanan. Sekarang itu banyak yang nggak normal. Sekarang banyaknya mengikuti paranormal. Jadi kalau nggak pakai itu nggak pede, nggak percaya diri jualan itu. Jual Pak. Apa nanti di ini emang keluarnya apa, pada kok plastiknya jebol itu. saya nggak jebol ini yang Kemarin yang pada susuk itu keluar katanya sebagian susuknya ada. ini ada kuning Ya pokoknya udah lah, jangan usah dilihat tuh. Buang semuanya udah yang nempel itu. Rileks dulu, rileks. Tarik napas dari hidung. Nanti saya masih kepikiran tadi buat cokro ini yang dari ini kalau yang tiga pendamping dulu semua tadi ya makan yang saya pernah cerita Pak, ada yang cerita bahwa saya ada yang lihat dibikin macan seperti saya sendiri tidak tahu. kalau ada macan, ada naga, Ya sama monyet tadi kan. iya. Padahal saya sendiri nggak merasa punya ini. Ya karena perjalanannya udah banyak ya katanya. Kalau di Laut Selatan itu kan sama-sama orang pusat ngumpul. Sama orang Ngumpul cari solusi yuk katanya begini-begini lah kan kita ikut ya. Solusi Cari solusi. Orang cari ini. Bener-bener.
Tapi saya nggak pernah cerita sama orang lain kecuali Pak Ali kalau di rumah. Di sini tuh saya buka semua Pak Ustadz katanya gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak melakukan perjalanan itu, Pak De nggak mungkin kesini. Nggak kenal tentang sholat syariat hakikat, ya. Nggak kenal makom wudu, makom ihsan gitu. Untuk nyari jalan kebenaran itu sebenarnya ada niat cuma mau cerita sama siapa. Nah, pikir. Paling saya kalau ngobrol emang sama bapak ini, Pak Ari ini gitu kan. Jadi mau bagaimanapun sering-sering luar dalamnya saya cerita ini. Nggak punya duit aja, jadi kalau ngobrolnya bapak ini, kalau yang lain nggak ini bahasanya seperti itu. Pak Agus suruh masuk, udah selesai. Ini Pak Agus juga orang dulu di BRI, baru belajar ikut kami menjalankan amalia dari Perumnas 3 tadi. Dia istrinya malah dulu yang ikut lama dari dulu, tapi bapaknya baru mau sekarang gitu. Baru pensiun itu. Ibunya dulu ya. Ya awalnya pengobatan juga. Bagus, suruh masuk udah selesai, bagus masuk gitu. Mau pulang. Itu produk jam-jamnya ada kan Pak ya? Oh, jam masih ada nggak? Takut jam-jam. Ya kalau jam-jam itu, kalau pengobatan ruqyah, mediumisasi itu ndak ada tarif Pak De ya. Kalau jam-jam itu memang dari beliau kan pesen ke Arab, dikirim itu ada harganya. Kalau pengobatan kayak gini nggak ada tarif. Udah didoakan lah, jadi nyadori. Iya. Beda sama jam-jam umroh atau haji. Karena nanti untuk rencana tuh anak sama istri sama emak saya orang tua. Tadi ruqyah kesini, kalau udah pusing-pusing, aduh sakit, ruqyah sini, ruqyah aja, karena ndak ada biaya, udah ngopi di sini ruqyah itu. Saudara mau ruqyah udah sana aja, nggak apa-apa. Ya, bisa. Lalu Pak lukis yang ada. Setelah di ruqyah rasanya gimana Pak? Pokoknya yang tadi saya pakaiannya parah kecil banget. Kan Om kan enggak. Tapi begitu didorong tuh kayak ini, kayak mau keluar gitu. Langsung kayak Keringat ya? Kayak isi perut keluar semua gitu. Ingusku Ingat ya. meler gitu. Padahal nggak apa-apa ya. Ya, ingus Pak. Banyak ingus. Ini sama ingus semua. Berarti sering makan di jalan itu jajan ya. Padahal kita Jangan ya, kalau kita apalagi di rumah makan. ya kalau itu. Pak Asep mau kemana? Pamit dulu lah. Oh, siap. Semangat Pak Asep. Semangat. Oke. Tapi dekat ya Pak. Dekat dari pulang. Mas 3 saya. Oh ya Purwar 3. Lewat mana Pak? Lewat sini belakang. Ada teman saya di Purwar 3 Pak, yang Salam Kiwi itu Pak. Jalan apa? Yang Salam Kiwi yang Oh, depan. banjir yang depan Iya, itu. iya, Kalau ada Salam Kiwi itu, nah itu teman saya di sekampung CRT. Jadi ya, Aslinya mana? Solo Pak Rakin. Oh, Solo. Oh, ini Pak Agus nih, saya baru cerita. Pak Agus ini itu. Iya. Sudah selesai. Buru-buru Pak Agus.
Oh, emang udah setengah 12. Oh, perasaan cepet amat. Cepet ya waktu ya. Aduh, nggak terasa, tahu kita udah pada keriput. Oh enggak, apa itu Oh, Pak? cuma gue Iya. belajar lagi. Pak. Semangat Pak. Ada kelas apa itu? Siap, bagus. Oh. Ya, untuk Waalaikumsalam. Ya, karena jam 12 teman-teman udah mulai ritual. Ritualnya udah ayam badukun aja ritualnya. Kalau bahasa ininya meditasi. Meditasi ya. Meditasi kalau kita mah ibaratnya mojok lah. Mojok. Sampai pagi sampai subuh. Tujuan bentar ya, belum kerja. Iya. Kalian kerja. Oh ada, ini kalau mau di rumah, gitu ya. Mang diambilin itu apa nanti? Tata cara sholat syariat hakikat. Iya, punya saya mic-nya malah tiba-tiba habis baterainya. Itu kedengaran masa? Eh, Kecil ya? Kecil. Tapi nggak apa-apa. Nanti ini ya sedikit aja pada pakainya. Ya makanya sedikit-sedikit. Iya, apa tuh bagus jam-jamnya 11 tetes atau 7 tetes dicampur di ember yang besar, terus dikasih pewangi lantai nggak apa-apa buat ngepel rumah. Nah nanti buat mandi juga sama, dicampur ke gayung, ambil air 1 gayung, campurin 7 tetes atau 11 tetes atau 21 tetes. Kalau yang kronis penyakitnya itu 41, kalau yang biasa 21, kalau yang belum istilahnya ya 7, 11. Tapi dicampurin ini juga gitu. Iya sama. Nanti ke galon dicampurin biar buat minum satu keluarga. Ya. Insya Allah nanti sehat juga. Ya kita mintanya kan sama Allah. Wasilah dari garam asma sama ember asma. Nanti kalau pakai mau mandi juga kan bisa meresap ya melalui pori-pori. Insya Allah terbentengi dari hal-hal goib. Kalian ada ya, kalian mohon maaf ini mau nanya ini berapa? 300. Kan emang dari awal rumah udah ngomongnya nih jam-jam Waspada benar jam dan masukan pelantara mudah-mudahan dijaga. amin. Berarti Pak Ade kemarin lihat saya siaran langsung lagi sedekah itu. Iya, saya selalu ngikutin sebenarnya. Terus kadang-kadang sering ke TV kalau udah mau sampai jam 2 itu tiduran. Karena saya nontonnya Itu mungkin hampir 2000 orang Mang kemarin Mang. Wah, udah. iya. Di sini Mas dari Tegal Mas. Dari Tegal aja Mas. Ke situ. Ini Brebes. rame ya. mau waktu semua baru banyak saya kan Karena lihat. bukan yang dicari mereka itu bukan masalah makanannya, kebarokahannya. Iya.
makanan itu kan Ini terima kasih banyak. Sekarang buat beli kopi kan. Beli kopi nggak bisa. Alhamdulillah. Buat ini. semoga yang sudah dikeluarkan menjadi wasilah pelantara kesembuhan. Amin. 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 Dan manfaat untuk kami di sini. Mudah-mudahan Ya. semuanya hajat baiknya dikabul, Amin. diijabah Allah. Amin. Karena kita semua juga punya hajat. Nah makanya nanti dijalankan istilahnya sholat hajatnya, zikirannya. Tulisan sholat syariat hakikat dijelasin sambil gambar alif lam lam ha itu. Karena itu yang paling penting. Sembuh itu nomor sekian. Yang paling penting tuh ilmu yang nanti tuh. Tiangnya agama sholat. Biar nanti kita terlepas dari sholat yang lagi ya. Kita jangan sampai lalai hatinya. Jadi jasadnya sholat, hatinya sholat. Ya. Yang ada gambar titik latifah. Karena manusia itu sebenarnya titik latifah dalam tubuh manusia itu banyak, tapi ya, yang pokoknya saja sini ini itu sini ubun-ubun. Titik latifah itu maknanya titik lembut cahaya yang ada dalam setiap manusia ada. Cuman kalau orang Jepang bilang cakra, cakra ya. Setiap manusia ada titik latifah. Ini titik lembut cahaya yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Kalau ininya sudah bagus, alif lam lam hanya fokusnya, ini fokus. Ya dipelajari, kita sama-sama belajar. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya bisa, saya juga sedang belajar. Pada ya, kita sama-sama belajar. Nanti biar patokan ini yang di buku gede itu ada, nanti bisa filenya yang pakai file itu. Dikirim di WA terus dijelaskan sedikit biar ada gambaran, nanti pas baca itu tahu gitu. Kan saya udah punya dulu, mungkin di adminnya siapa? Oh admin. Di admin Iya. kirim saya. Udah dikirim belum? Udah. Udah Udah mah ya itu tinggal di ini sebulan aja. yang lalu kan sebelum tahun baru dikirim. Saya itu kok rasanya berat. Gitu. Saya ngobrol sama Bapak Ari ini. Ya udah deh nanti ke sana deh Pak Depokan. 2 minggu yang lalu kepengen kesini sebenarnya udah punya rencana tapi ada kendala. Ya ceritanya Pak, kita mau kesini Pak ya, Iya. punya kawan daerah sini. Saya tanya, tolong cari alamat ini. Nanti Sherlock gitu. Itu awal ceritanya tadi. Oh ya. Dapatlah Sherlock, nah dapat Sherlock baru kesampaiannya ke kantor Pak Ade malam ini. Dari bulan lalu. Sherlock udah lama Mas. Ya sekitar 2 minggu lah. 5 menit dari rumah saya Pak. Dekat berarti temannya sini. Iya, tinggal dekat daerah sini ya Pak. Hmm. Kontrak daerah sini. Dari penghasilan juga sama. Ya, itu yang dari penghasilan itu yang saya nomor saya yang 1840 ada. Kalau admin di sana di pusat, Oh, yang nomornya 176. iya itu langsung di pusat. Nah ini Pak, jadi tiba-tiba itu ini. Itu gambar titik latifah dicari aja di kayak gitu tuh. Nah, ini, jadi harus kita tulis dengan pikiran. Itu
ditulisnya setiap wudunya, setiap sholatnya. Ini juga alhamdulillah udah menjalankan ini Pak Hadi Suwardi dari Kediri, ini tinggal di Pengasinan. Itu yang dari Pekalongan kemarin. Bukan dari kata orang Pengasinan nih. Pengasinan. Orang Kediri. Ini keilmuan juga sama. Keilmuan juga. Iya, itu beliau itu hampir dekat tempat buangan sampah kalau nggak salah. Bantar Gebang. Gebang, iya. Pengasinan. Jadi ada 2 tempat. Nah, itu bisa dijelaskan Nah ini dari wudhu dulu boleh. mau tata cara wudhu, wudhu ihsan gitu, makom ihsan gitu. Jadi Ini. iya. Iya itu. Ini gitu. Nah, Nah, wudhu juga udah di ini. Jadi dari wudhu sampai sholatnya ini. iya. Iya. Ya. Ya, Coba alhamdulillah. dibaca biar nanti benar-benar paham, jangan sampai kita belum paham terus sudah melangkah jauh tapi belum paham. Iya. Dijelaskan nanti sekalian ini biar benar-benar kena gitu. Saya tinggal di sini. Jadi kalau wudhu itu kan ditunggu tangan. Iya, cara nulis kan koma nih. Kan dari pikiran. Ya, Jadi ditulis dari kalau kiri. di sini kan ketahuan paling Nah, di dari sini. kiri, Nah, dari kiri ke kanan. iya dari sini kan berarti. Ini kan sesuai dengan gambar. Iya. Nah, ini gambarnya. Iya, dari sini kan gini. Kalau ini dari sini yang kanan berarti ini kan gini. Iya. Tapi kalau yang agak susah itu yang di sini. Apa yang di jidat. iya kan berarti kan harus mengeluarkan sini kalau Iya, sama dari kiri ke kanan Iya. juga Pak De. Kalau posisi di depan itu lafaz Allahnya itu dari kiri ke kanan. Iya. Tapi kalau kuping kan ke belakang. Iya. Dari kanan ke kiri di daun kuping sini. Alif Oh, di lam daun lam ha. kuping. Gitu kan kuping kan begini kan. Iya. Nih, itu kan. Nih daun kuping. Di daun kuping berarti posisi. bukan kepala sini ya, Pak? Bukan, dari Di sini, daunnya di ya? daunnya. Kan kita mengusap kuping kan, Iya. dari ke kanan ke kiri. Dibayangkan aja stempel atau dibayangkan ditulis dengan pikiran. Alif lam lam ha, alif lam lam ha. Jadi kalau membasuh dari itu kan sebelum niat ke wudhu juga istilahnya kita udah konsentrasi lafaz Allah di dada itu dari kiri ke kanan itu Bismillahirrahmanirrahim itu langsung konsentrasi lafaz Allah di dada, baru kita kumur-kumur bersih-bersih sambil menulis lafaz Allah di tangan. Nah, pas mengambil air itu kita sudah konsentrasinya ke jidat lafaz Allahnya. Di sini Allah, alif lam lam ha, Allah 3 kali. Nah, tapi tetap hati kita zikir sesuai dengan detak jantung itu Allah, 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 Allah sambil istilahnya niat nawaitu sambil langsung membasuh muka, lafaz Allahnya ditulis di pikiran, di kening, di jidat. Nah, baru lafaz Allah yang di kanan, yang tangan sebelah kanan. Alif lam lam ha, alif lam lam ha. Terus langsung ke ini, ke ubun-ubun, pipi, baru ke kaki. Sama semuanya itu. Yang kuping aja yang dari kanan ke kiri karena posisi di belakang. Yang membaca kan dari belakang. Ya kayak kita istilahnya kan membaca kan berhadapan, pasti tidak terbalik. Walau pas baca mah dari kanan gitu kan, tapi kita nulis dari kiri. Iya. Nah, Nah, yang pembahasan tentang niat itu harus niatnya itu adanya
niat itu kan sebelum memulai wudhu, lafaz Allah sudah kita tulis di dada, dan kita sudah berkumur-kumur, sudah bersih-bersih, sudah siap, itu lafaz Allah sudah dipasang, baru kita niat nawaitu wudhu li rabbil hadasil asburi sudah hadis ta'ala. Jadi air itu ke muka. Ya pas usapan muka ini lafaz Allah di jidat. Gres, ini dibarengi dengan niat, tapi niatnya dalam hati. Di dalam hati. Nawaitu doa rafil azhari dibarengi dengan niat. Maksudnya gerakan mengusap wajah berbarengan dengan ya. pas air sudah di sini, di tangan, sambil ke muka itu sambil niat. Niat. Nawaitu doa. Seperti itu. Itu kalau sholat pun sama tetap. Ya, sudah konsentrasi lafaz Allah di dada, hatinya sudah mulai detak jantung kita itu berdebar, itu Allah 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 Allah, pikiran itu menulis lafaz Allah di dada, itu langsung kita tegap, mau makmum ataupun imam gitu. Kan kalau ada perbedaannya gitu kan, kalau makmuman atau imaman, nah itu udah tegap itu langsung kita ayunkan tangan ke atas itu setara dengan kuping. Nah ini takbiratul ihram yang paling utama kan. Yeah. Jadi mengawali sholat dari takbiratul ihram. Nah ini posisi tangan ini sudah setara dengan kuping, jempol kita itu sejajar. Iya, seperti ini. Jadi istilahnya sudah semuanya terpasang lafaz Allah, dengan pikiran kita ditulis. Kalau belum bisa dengan pikiran, pakai telunjuk nggak apa-apa Pak Des. Dari kiri ke kanan, alif, lam, ha. Dipancing Allah, gitu ya. Gitu, dipancing dengan telunjuk. Ada juga yang sampai pakai hansaplas, pakai balsem gitu kan, biar kerasa di badan itu. Jadi ingat dua orang, Mas, dua orang itu anak sama bapak. Sama itu dari keilmuan juga. Itu sampai pakainya pakai rescan. Terus spidol juga. Biar kerasa maksudnya kan. Spidol warna biru. Ditulis di dadanya sambil pakai rescan biar inget terus, biar terasa katanya gitu. Kalau kita kan pakainya koyo cabe, itu kan terasa banget panas. Tapi kan itu metode macam-macam lah. Tapi kalau yang udah bisa ya pakai pikiran, itu kan gerak tangan telunjuk itu juga sama pakai pikiran. Alif lam ha Allah ditulis, enggak Pak, udah bisa dengan katanya udah biasa, pikiran juga bisa. Alif lam ha, baru istilahnya udah ini setara dengan kuping ya. Jadi tangan itu langsung ucapin Allah, lisannya, suaranya, ucapannya Allah, di hatinya usolli itu, dan diayunkan ke bawah perlahan-lahan sesuai dengan istilahnya niat kita gitu. Allah nah, kenapa kok lambat istilahnya barnya itu bar itu bareng dengan lillahi ta'ala gitu. Jadi usolli, ya usolli di hati itu usolli itulahnya, tapi di lisannya kan mengucapkan Allah di hatinya usolli, sama itu berbarengan, dan tangan sudah mulai diayunkan ke bawah perlahan-lahan gitu. Jadi Allah usolli fardul maghribi syarofati mustaqbillah kita ada imaman atau makmum lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu tangan itu udah mulai rapet bar gitu. Jadi istilahnya antara gerakan ucapannya Allah, hatinya membaca usolli gitu. Jadi 3 faktor itu dibarengkan, antara gerakan lisan, hati itu itu makanya perlu tumaninah sholat agar tidak mengingat hal-hal dunia gitu.
Yaitu karena pikirannya fokusnya menulis lafaz Allah, hatinya bunyinya Allah Allah terus lisannya mengucapkan di hati yang luar itu usoli, suaranya lantunan suaranya Allah gitu. Jadi Allah. Kalau yang biasa kan malah usolinya masih di sini kan. Usoli salatu bareng maghrib bisa syarat mustaqbal Allah ada Allah taala. Allah. Ya, Itu doang yang biasa kan? gitu. Yang biasa. Allahu Akbar. Gitu. Jadi hanya syariat ucapan aja gitu kan, langsung baru ngikutin imam atau kita baca. Nah ini kita mah tetap si lafaz Allah itu jangan sampai buyar, jangan sampai konsentrasi pikiran kita itu kemana-mana. Jadi menulis terus sambil Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, Allahu Akbar kabira, itu sambil pikiran itu terus alif lam lam alif lam lam. Mempertahankan lafaz Allah, dipertahankan terus sambil mengucapkan surat pendek gitu atau Fatihah utama Fatihah itu, sambil Fatihah itu sambil menulis lafaz Allah. Takutnya kan buyar, kalau udah buyar tulis lagi. Terus pikirannya fokus ke Allah, hatinya zikir Allah gitu. Kalau hati itu sebenarnya apalagi sholat sangat penting zikrullah itu. Kita nggak sholat aja lagi BAB, lagi makan, lagi di jalanan, lagi bawa kendaraan, tetap Allah bunyinya. Menyesuaikan detak jantung, hembusan napas kita. Allah sambil ngegas gitu, sambil ngerem juga sama Allah. Nanti kalau ada yang nyerempet ataupun kena lubang itu, kita lisannya juga bunyinya astagfirullahaladzim gitu, Allahu Akbar gitu. Karena kan fokus ke Allah gitu. Kalau iya latahnya. Nggak kotor biasanya. Gitu iya. Kalau itu kan, wah lu, anjing lu, gua Uber lagi nih gitu kan, di Uber lagi akhirnya. Wah berantem, ternyata kan saudara sendiri yang nyalip. Lagi mau ke rumah sakit buru-buru, istilahnya lagi penting banget, urgent banget. Kan jadi timbul prasangka buruk karena nggak ingat sama Allah. Dibisiki hati kita itu, Uber, ayo berantemin gitu. Itu sampai biar dihargai di jalanan. Itu padahal mah itu semua bisikan yang tidak baik karena kita nggak mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, astagfirullahaladzim, saudara kita lagi buru-buru ini, jangan-jangan ada apa-apa gitu, mungkin ya apa kerjaan ngejar waktu mau masuk kerja gitu kan, apa mau ada yang kecelakaan atau di rumah sakit, kita nggak tahu. Kalau kita husnuzon, istilahnya husnuzon terus ya akhirnya timbulnya berantem. Tapi kalau kita suudzon, prasangka baik, insya Allah husnudon itu. Jadi husnuzon sama suudzon itu ya itu kan harusnya benar-benar kita ini kan, karena nantinya refleks nafsu kita timbul kalau istilahnya berprasangka Emosi. iya timbul karena masuklah bisikan masuk ke nafsu kita. Nanya nih mau Bahaya. kalau kita sholat berjamaah, Ya. sedangkan imam kita kan bukan ini kita tuh gimana tuh nanti Ya nggak apa-apa, istilahnya kan kita kita makmum apa bagaimana? ngikutin aja. Kita kan emang istilahnya kalau namanya dia ada kita makmum, ada yang imamin, kita tetap sesuai dengan yang diajarkan. Tapi kan itu aja bukan makmum apa? Iya. Apa bagaimana? Makmum mah Kalau kita makmum gitu ya. tetap makmum, Ya. kan Tetap. yang tanggung jawab kan imam. tetap kita seumpama, karena saya sering sholat di masjid, Ya, jadi makmum, jadi sekalian nanya. imamnya kita ngikutin imam tetap, cuman bedanya kalau imam menjalankan kalau dia sudah dapat tuntunan atau ilmu tentang sholat syariat hakikat, Ya. alhamdulillah. Ya. Kalaupun tidak, kita kan sudah tahu, kita terapkan, walaupun kita jadi makmum, tetap Allah, tetap kita baik, tetap menggunakan sholat syariat hakikat, walaupun kita jadi makmum gitu. Ini emang kalau hakikat kan nggak perlu banyak nanya artinya. Ya. Itu yang syariatnya. Iya. Jadi kalau imamnya
nanti cepet, terus kita kan harus pakai yang Iya, kadang-kadang kita harus sejalan Iya. keduluan dia kan lebih cepat, nah kita kan lambat nih. Iya, iya. Ketinggalan bapak. Iya ya nggak seketinggalan kita. Insya Allah Al-Fatihah belum selesai lah gitu. Insya Allah Al-Fatihah belum selesai. Kecuali kalau yang kilat Allahu Akbar. Ya, Tapi lama-lama kita juga cepat kalau udah terbiasa. Ya, lama-lama kalau itu sudah terbiasa, walaupun lama ya tapi nggak terlalu lama lah katanya. Ada peningkatan nanti dari tahun ke tahun itu karena udah terbiasa. Coba pada penjelasan tentang sholat syariat, sholatnya tadi gimana? Ada yang masih bingung nggak? Udah enggak sih, karena saya udah mempelajari sebenarnya. Sudah baca ya. Mempelajari. Coba Dari admin. saya pengen lihat pada praktek takbirnya saja coba. Takbir. Ya. Jadi waktu yang di sini ngasih informasi cuma A doang di sini. Ya. Ada baru usul padel ini di hati nih. Iya. Iya, betul. Usul padel mati di selasa kalau berpunya dan enggak. Ya, bagus. Ya, gitu. Udah mulai. Ya. Kan sebenarnya udah ini, Iya, iya. cuma waktu mau ini Susah, berat. Buyar. Tapi kalau Berarti pas- lapan Allah tulis lagi dengan Iya, pikiran Pak saya- De. biar Iya. nggak sholat, mau mandi saya bilangnya ini, saya selalu itu dari dulu. Alhamdulillah. Sebenarnya saya dari dulu, tapi setiap mau menjalankan prakteknya Berat. berat itu Iya. loh yang menjadi kendala itu. Alah. Kalau itu Kan saya selalu udah ada menyampaikan. background, berarti udah ada basic kan, Iya. udah biasa gitu, tinggal memperdalam, memperlancar prakteknya aja. Dikumpletin yang tadinya hakikat sekarang syariat jalan. Kan dulu pasti hakikat tuh Pak ini. Saya menyampaikan ke teman, ke keluarga, saya dan hakikat nggak boleh ditinggal. Jalan Betul. Iya. nggak bisa sampai, sampai. Tapi kenapa saya sendiri selalu setiap mau menjalankan ini buyar, Ini buyar. buyar. Yaitu sekarang ditambahin dengan lafaz Allah agar memfokuskan, agar tumanina istilahnya sholat kita. Insya Allah nanti bayangan-bayangan yang terjadi misalkan kalau jualan wah ada yang ngutang ataupun apa itu nggak ingat gitu. Jadi kemana-mana Jadi, gitu. Iya, karena masalah kerjaan juga nggak ingat. Saya Kalau kalau- fokus tulis lafaz Saya kan Allah. dagang, dagang. Betul. Dagang itu nggak selalu patokan harga saya. Mama nih, harga harga 5.000, buta punya duit cuma 3.000. Saya nggak bisa. Iya. Kurang itu. Udah Terserah, ambil. udah saya diambil. Ambil. Iya. Itulah yang Selalu itu. bagus itu. Karena apa? Kita tanpa kita rasakan kita sudah memberi. Saya pernah Kita sudah memberi, Ya. memberi istilahnya dalam arti kan itu harga dari 5.000 jadi 2.000, jadi 3.000 kan udah jelas memberikan Saya kan kemudahan. saya kan dagang alat tulis dan mainan di sekolahan. Iya. Pernah guru tuh bilang gini, Pak Kumis kan mandiri sama guru itu. Itu bocah dikasih gratis aja sama pensil, lo nggak rugi. Mohon maaf, saya bukannya sok tahu, maksudnya baik bukan. Iya. Kalau ini pensil saya jual, murni saya jual, dapat untuk saya cuma duit. Tapi kalau ada yang saya jual, ada yang saya bagi. Ya secara ilmu kebaikan kan dapat dua, dijual dapat duit, untungnya. Yang kedua ngasih anak-anak bikin seneng orang kan pahala juga kata saya gitu. Iya. Oh gitu ya. Nah, Sudah. ini double itu untuk saya. Gitu. Sudah memberi, sudah melayani. Iya, Nah, gitu. Ya. Cuma ya itu tadi Ya, mungkin itulah. yang nemplok tadi 4 itu orang tadi 4 iya, ini. kebaikan itu ada, jadi keburukan akhirnya disingkirkan karena awalnya ada kebaikan. Ditemplokin apa Pak De? Tadi benar banget itu. Benar. Wah, itu persis banget. Ditemplokin apa? Yang dari luar kayaknya cuma satu ini kan dicokot tadi ya. Itu dia tuh, ada tanduknya. Yang mau terus keluar enaknya Keluar. keluar sama ya, tadi kan bilangnya dari lulus Al-Hizab. Sampai debat mau di muslimi sampai debat. Jangan alasan dari patokan luhur, jangan alasan. Wow, saya kunyah. Katanya saya dari leluhurnya, dari darah dagingnya. Di pengurus lihat tuh Pak. Iya, perjanjiannya dari leluhur, bukan ya istilahnya ditempelkan dari jasad ini. Jadi dari kecil sudah mengalir darah leluhur. Nah, Leluhurnya aja ini udah pokoknya kalau enggak saya kunyah. Ayo takut kunyah. karena keluar taringnya lah. Kalau yang dulu saya pernah suruh buang, bilangnya begini,
itu yang macan itu nggak bisa orang macan itu mendekat kalau bak kumis ada yang mengganggu. Tapi kalau nggak ganggu dia cuma ngawasin dari jauh. Gitu. Terus kalau dibuang bagaimana namanya ini? Nggak bisa ini namanya leluhur katanya gitu. Tetap karena punya tugas. Ya sekarang juga kan barengan. Beliau juga istilahnya mengamalkan amalia dari Sang Hyang Nurjaya, cuman berbeda alam. Tetap memantau. Tadi kalau kita tarik yang dari leluhur mungkin lebih terus. Kenapa mau disuruh disuruh kakeknya pasti gitu. Iya, didorong sama leluhur ini agar merapat ke sini, agar istilahnya mengetahui suatu kebenaran yang hakikatnya istilahnya manusia itu akan kembali. Akhirnya kan didorong terus. Kenapa baru tahun-tahun ini aja baru ada hal padepokan seperti kami yang diberikan amanah yang selalu berkomunikasi dengan para leluhur-leluhur dan menyempurnakan para leluhur. Ini baru fase-fase tahun ini. Ya, karena manusia yang bergelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana yang sudah terlahir. Beliau yang bisa menyempurnakan para leluhur. Nah, kami sebagai santrinya, jamaahnya ditugaskan sana kamu bermanfaat untuk orang lain gitu. Ini saya cerita nih. Orang baru 3 tahunan lah ya Mas ya? 4 tahun apa kita? Di sini Maksudnya YouTube. Tadinya kan enggak terselubung. Tadinya Iya, cuma enggak. hanya mulut ke mulut. Gitu. Mohon maaf nih. Ya. Untuk saya pribadi itu dari dulu setiap ada pengajian pesantren apa itu saya selalu menyimak dulu, tapi setelah menyimak jadi banyak kan yang nggak sesuai dengan naung saya selalu menolak. Iya. Menolak bukan berarti saya nggak suka, bukan, tapi ajaran-ajaran yang disampaikan itu nggak sesuai. Saya suka mendengarkan itu ulama, tahu arti ulama atau singkatan ulama, ucap lama harus sama. Ngomong begitu tapi kenapa lu begitu? Saya nggak mau kalau saya begitu. Dibahas tentang masalah sholat itu. Sholat istilahnya bukan kita sholatnya merasa paling benar, bukan. Jadi emang harus mengenal sholatnya itu kan, sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada efek situ. Iya. Pengennya saya begitu. Jadi kita penghambaan benar-benar menyembah kepada Allah itu ya semuanya refleks, ibaratnya jasad kita, lahir batin kita itu berusaha untuk menghindari hal itu, keji dan munkar. Kan banyak istilahnya para kemarin aja sampai santrinya katanya hamil, istilahnya terus apa namanya muridnya ya digauli. Kalau kayak itu kan gimana mau dipang-pang gitu loh. Tidak sholat tidak benar. Kan kasihan kita. Malu dengan jenggotnya. Kadang saya kalau dengar berita kayak gitu Jubahnya sedih. yang bener-bener Saya suka menyampaikan kata-kata ke masyarakat ini sama Pengakuannya seperti itu. Sampai begini saya bilang, bagaimana masyarakat Indonesia ini ya untuk generasi penerus bangsa ini mau dititipkan ke pendidikan yang mana, ke sekolah formal ya seperti ini, ke pesantren atau pendidikan agama yang lain juga ternyata begini. Jadi seandainya hancurnya Indonesia ini juga bukan kesalahannya dari orang tua atau sendiri gitu loh. Ini berkaitan dengan pendidik-pendidik yang dikasih gaji oleh negara ini, atau mungkin orang yang ahli ilmu agama apapun, kan kemana nitipin generasi berbangsa? Itu dia, makanya kan bingung kita sebagai orang tua ya. Jadi Ketal-ketil. samar Pade antara mati. betul, antara kebaikan dan keburukan itu samar, sangat-sangat tipis istilahnya bedanya. Hampir sama. Gitu. Nah, ya, saya akhirnya tuh setelah menyimak semua padepokan dari saya Nurjaya ini, saya kok nggak bisa menolak gitu. Saya selalu wah ini Ya, kemarin kemarin aja kita nggak nyangka ya dari Amerika ya Mas ya. ini baru Sampai ke sini ketarik. itu yang bilang bukan kontak saya, tapi Orang dapat di orang sini. kita apa orang luar? Bu? Persis kayak Pak Ade. Suriname. Oh, Suriname. Suriname itu kan daerah mana? Belanda. Ya, Tahu ya, Suriname, negara Latin. yang berkalatin ya, Suriname. iya, yang orang Jawa semua ya. Ah, banyak orang Jawa di sana katanya. Jawa orang sama persis kayak Pak Ade kok. Tapi bahasanya cuma berbeda. Ya dia ngomong kasar, bahasa Jawa Iya. Jawa kasar, bukan giboten, bukan giboten. Dia bahasa
istilahnya Inggrisnya itu benar-benar udah melekat karena lahirnya di sana gitu. Jadi nggak bisa bahasa Jawanya hilang. Bisanya bokong semok, nogosari gitu. Iya, Iya. Iya. Maksudnya bukan bahasa apa kromo, bukan ya. Iya. Ternyata itu apa namanya diarahkan oleh leluhur itu, dia punya silsilah. Tuh. Ya, pencet Mang, alarm. Di silsilahnya itu dari Keraton Jogja. Akhirnya kan ke sana nemuin pangeran di Jogja, ya benar. Percis sama. Sekarang kita udah pulang apa belum? Besok mau kesini lagi sebelum ke Suriname. Jadi nggak ditalkin Islam. Kan Mudah-mudahan ya. enggak, kemarin kita suruh temui ke Pangeran Dedi. Udah ketemu Pangeran Dedi, mau nemuin Sultan ya, Sultan. Lah dijelasin sama Mbak Dedi. Sultan sekarang itu juga sedang mencari leluhur. Sultan yang sekarang itu spiritualnya itu nol. Tidak seperti kakeknya kan Hamengkubuwono yang ke-9. Enggak seperti mbahmu gitu. Sultan yang sekarang itu juga sedang mencari leluhur gitu. Nah, Mbah Dedi kan keraton dan leluhur yang mereka cari itu menyatu kepada guru saya, kepada gurunya Mas Agung katanya. Terus kamu mau nemuin Sultan mau ngapain katanya? Ya berarti kan perwakilan Sultan itu dari ya Mas Agung. Enggak lah. Mereka Sultan yang sekarang tuh kan spiritualnya belum, nggak beda sama yang Hamengkubuwono 9 itu. Kan kakeknya itu. Itu kebaikannya itu ya walaupun dia nggak punya agama, bukan muslim, sudah mendirikan masjid-masjid di sana. Akhirnya terdoronglah ke sini. Itu kayak Pade istilahnya punya kebaikan dulunya kan. Bahkan sampai sekarang aja berbuat baik, memberi ke anak ataupun ke yang membutuhkan. Iya. Akhirnya keburukan itu wah nanti akan dibongkar, akan disingkirkan. Didoronglah ke sini sama leluhur yang mendampingi Pade yang melalui Jepang. Tapi yang heran saya ini, pendamping saya kan asik semua tapi. Saya pengennya orang itu pada benar semua gitu tapi. Dulu itu Buddha Hindu sama sebenarnya manggaling Gusti ya ke Allah hakikat mainnya. Tapi kalau dulu kan belum adanya Muslim. Iya. Kanjeng Nabi belum Bedanya sampai situ sini. Pade belum ada Muslim, makanya mendambakan ingin Disempurnakan. Gitu. Kemuslimannya agar sinkron ke jasad yang ditempatinya, yang didampinginya. Walaupun dia sudah Muslim, dari jauh kan memantau terus gerak-gerik ke jasad itu anak cucunya yang penerusnya itu meneruskan jejak saya enggak melalui dengan kebenaran gitu. Meneruskan tidak gitu. Jadi kalau sudah dijerumuskan, sudah dipentokkan, sudah disesatkan, akhirnya dikembalikan biar untuk ladang untuk bertobat, biar menyesali semua kesalahan kita. Kalau kita nggak berbuat salah, nggak ada pelajaran kehidupan kita di masa lalu. Seperti itu kan kita belajar itu, guru yang paling berharga ya itu. Karena kita sudah tersesat, sudah berbuat keburukan kemana-mana. Iya. Dan kebiasaan dulu saya gini, setiap diajak ke pengajian ke apa, saya nggak pernah mau. Karena apa? Jadi pendapat saya gini tuh, selalu begini. Lawan yang ngajar itu nggak benar, jadi saya selalu debatnya di situ. Sinkron. Ya. Sudah mengetahui dulu. Ya. Itu karena rohani kan, Ya. istilahnya. Itu Ya, pendamping-pendamping gitu. itu goib, nggak nyata, cuman membisiki hati yang kita yang paling dalam. Itulah suatu kebenaran. Makanya bisikan-bisikan dari luar untuk malas, untuk katanya udah tidur aja, udah katanya ngobrol aja, nggak usah sholat, itu bisikan dari luar. Dari dalam itu nggak seperti itu. Kita mengakui bahwa itu salah, tapi tetap kita ikutin. Akhirnya terlena, tiba-tiba udah menua, baru sadar. Nah, kalau saya ngajari Itu. orang, saya anaknya nggak boleh jalan sendiri. Itu kalau ngajari orang. Tapi saya sendiri kenapa enggak? Itu kan saya bingung gitu. Iya Pak ya, saya selalu begitu.
Karena Masih ada menghalangi. sedikit Ya, insya Allah sering ngopi ke sini Pak De. Insya Allah. Ibaratnya di sini ya sharing-sharing ya. Malam minggu banyak. Ya kan? Bahkan di Jawa di sini zikir waqiah, zikir sholawat, terus al-barjanji. Kalau di Jawa kan sering al-barjanji. Iya, udah berjanji di Panduan Gaul, sering karena audionya di Panduan Gaul kan bersih itu lah. Jadi saya cuma 2 yang saya ikutin, 3 di Panduan Gaul, Samu Jagat sini, tapi bukan Samu Jagat yang di Monumen, sama PGN itu, Nusantara itu. Gaul Nusantara kan ada. Oh, Gaul Nusantara ya anak-anak muda itu yang Iya. rombongannya sekarang di sana Mas. Kalau yang di Singobaro kan apa? Yang ini Gusnya kan terlalu nanyanya nggak terus, jadi keterangan dari si media kan medianya nggak ini, jadi ketutup sama pertanyaan, banyak pertanyaan, jadi saya nggak ngikutin gitu. Mau Siliwangi belum? Mau sih baru udah semua, Oh, semua. saya lihatin semua. Santri, Yang seneng, insan santri praja, batik. insan praja. Iya, batik juga ada kan itu. Iya, di Kalongan Iya. itu Gus Ibnu. Perjalanan sang kiai juga saya ikutin. Yang mobilnya dipinta luar itu saya ikutin. Ya alhamdulillah Pak De. Iya. Ya dipertemukan di fase seperti ini kan nggak ada kata terlambat. Jadi prosesnya Panjang. mengikuti Iya. terus Gua apa? Nogo, Iya. Pantai Selatan sudah, Tapa sudah. Sekarang tinggal megang tasbih. Astagfirullahaladzim. Ya, itu Minggurin jambil waktu wilayah. berapa itu nanti saya untuk 10.000 Pak. 10.000 ya. Iya. Ya insya Allah kalau nanti Lah Allah yang akan Loh, iya. menguatkan. Kan nanya Kita lagi. hanya tidak daya tidak upaya. Zikir istighfar 10.000. Astagfirullahaladzim. Minggurin jambil waktu wilayah. Insya Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Udah pakai tasbih yang biasa, yang di umumnya aja. Tasbih yang ini nantilah gitu. Dan kita kalau udah tahu berapa nih anggaran di sini kan saya ya namanya kalau Allah izinin. Iya. Tapi gitu loh. Pengennya kan nggak cuma untuk saya pribadi, keluarga saya, Iya. hubungan saya, saudara saya. Kalau bener ya jangan saya sendiri. Kalau emang ada benernya gitu. Manfaatin untuk Iya, ada banyak. manfaatnya kan. Sebagainya orang kan yang manfaat untuk semuanya. Iya, harus. Kita diajarkan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada kata terlambat selagi kita masih ada kemauan. Karena wah, berarti luar biasa. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Karena Allah itu ya menyukai orang-orang yang mau bertobat. Iya, wah. Walaupun kita sudah amalnya banyak, sudah mendirikan yayasan, sudah mendirikan pesantren, sudah ibadah yang istilahnya rukun Islamnya sudah dijalankan semua, umroh udah bolak-balik katanya puluhan kali, ataupun naik hajinya udah sering, kalau belum tobat tetap kan kita masih punya dosa. Dosa yang terselit, yang tidak terasa, yang kecil, yang besar, Nah, yang- itu tetap disiksa kalaupun kita amalnya sudah bererot, yang sudah banyak. yang bikin bingung saya juga itu kok bisa Tobat. kebayang Kembali. kesalahan dari dulu itu kok terus keingetan sampai ini kesini ini saya berbuat ini Ingat ya, Dek? itu pak Ya. hampir tiap hari Itu saya nggak nanti bisa. nanti pada gini akan menetes air mata, istilahnya nangis secara lahiriah. Batinnya itu menjerit, ya Allah ampunilah ya Allah dosa-dosa yang sudah saya istilahnya lalui, dosa kepada orang tua, dosa kepada teman, kepada kandung, terus semuanya sampai menjerit, sampai nangis, sampai sambil zikir itu astagfirullahaladzim terus nubuk nangis. Kalau nggak bisa nangis ditangis-tangisan, biasanya kalau diingat saya- semua dosa-dosa kalau kita. saya ingat itu Gitu. saya langsung masuk ke kamar sendiri Nah, istighfar ya iya, mohon ampun ya bener kayak yang sampai Oh, dokter tadi seperti itu. oh, itu sendiri iya. jadi kalau entar air mata udah kering baru saya keluar gitu. Nah, Biasanya begitu. Benar-benar. Itu yang dibilang kabupaten masuk. Nanti amalia tobat nanti ada, tapi pahami dan praktekkan itu dulu. Yang pertama kan. Iya, wudhu sama sholat itu dipahami terus praktek, terus dirasakan.
fokusnya dipertahankan, diperbagus lagi setiap hari. Alif, lam, lam, ha, takbirnya semua, hatinya, pikirannya itu dipraktekkan. Kalau sudah kerasa nyaman, tenang, dan ingin ada amaliah tobat dari guru kami, mandi tobat, ada. Nanti diberikan, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ada. Kan udah ada basic tiap Malam, melek ya. iya. Iya kuat melek. Nanti omnya nitip aja, aku nitip. Gitu. Saya kalau makan tuh kadang-kadang sehari sekali, nggak kemudian. Yang penting ada rokok sama kopi. Itu tuh, ada rokok kopi. Kan udah ada kesamaan sama kita. Kita mah tiap hari ngopang. Mencegah tadi kalau kita beli makan di luar orang sedang ada pakai itu apa tuh Mas? Ya, Biar kita nggak lebih baik sih kita kan belanja sendiri, masak sendiri. Gitu. Kalau mau yang rajin ya. mungkin kalau lagi di jalan kan mampir nih. Nah, itu tukang dagang. bismillah. Bismillah, zikir Allah di dalam hati, baca bismillah, ya Allah jika ada Biar terhindar itu. ya biar dihindari dari makhluk goib yang dari pengarisan orang. Itu memang agak repot itu. Ada itu di jalan. Itu yang nantinya. Nanti kalau nggak lo lapar main sikat aja. Gitu kan. Iya, karena kalau lagi aus ya, Iya. kita nggak main seruput aja. Main seruput aja. Padahal kan istilahnya sudah dimasukin menyan, sudah dikasih air liur jin, waduh. Itu yang bikin lezat itu. Kayak istilahnya kuahnya ataupun air minumnya. Karena mereka itu nggak pede kalau nggak pakai begitu-gituan. Sekarang itu nggak tahu masalahnya banyak pasukan-pasukan iblis dajjal itu membisiki manusia. Semakin canggih, semakin bagus, semakin megah dunia ini, semakin banyak yang tergiur dengan dunia semua fokusnya. Gitu. Makanya ya kita alangkah baiknya Pokoknya kalau harus ada yang benar. sudah kerasa kok ini badan kayak ada yang nggak beres. Oh, habis pulang dari mana, habis pergi dari mana kok badan kayak nggak beres ini. Oh, udah cepet-cepet ruqyah aja. Cepet-cepet. Minum air. Garam asma, garam campur ke air minum. Kalau enggak langsung kok sapu jagat Wah, ruqyah udah sambil ngopi sambil main gitu. Di sini gratis Iya. ibaratnya ruqyah masak. Ini saya. Betul. Iya. Ya nanti perlahan-lahan pelan-pelan Pak De, kalau udah mudah-mudahan sih cepat prosesnya kesehatan. Dia diajak pengajian ke sono kemarin saya nggak pernah mau. Diajak di Bonang pengajian ke rokok kemana. Ada itu bang Jai kayak begitu mah udah itu mah pas di bawah saya kayak gitu. Ini sekalian buat dombong ininya. Tapi jadi kan lihat tiap harinya. Nanti kita malah semakin banyak yang kita pelajari, yang kita amalkan, itu semakin kita nggak bisa punya apa-apa, semakin kosong, semakin bodoh, semakin hina. Nanti timbullah suatu kita bisa mengetahui, mengenali diri kita, mengenalilah dirimu sebelum mengenal Tuhan. Jadi kita akan merasa, waduh banyak dosa, aduh kita istilahnya. Jadi nggak ada ingin istilahnya untuk dimuliakan, karena yang mulia, yang sakti, yang maha segalanya ya Allah. Sebagai ciptaannya sama, walaupun sudah berjubah, sudah istilahnya apa namanya kiai haji, MMM, waduh istilahnya sudah dihormati orang hampir se-Jawa Barat atau se-Jawa Timur, tetap sama ciptaan Allah. Kita nggak boleh istilahnya bersandar kepada sesama manusia. Betul. Dulu Pak De, kami itu disuruh sama beliau, kami itu ada perjalanan namanya lelaku ngedan. Iya, ngikutin ya. Tahu berarti. Udah tahu. Jalan itu memang benar apa ya? Kalau disuruh pergi orang kecil. Iya. Disiram. Itu memang saya ikutin. Membentuk banget itu pengalaman yang belum pernah saya dapatkan. Menurut saya ya belum pernah, ini ilmu ini belum pernah diajarkan di sekolah manapun ini perjalanan ini luar. TNI kalah. Kalah. Ini benar-benar lahir batin di Gembleng. Wah, doa